Update terkait dengan peristiwa siswi SD yang berusia 12 tahun yang berinisial AL yang dituduh menghabisi ibu kandungnya sendiri ya di kota Medan. Dan sampai saat ini masyarakat itu masih belum percaya 100% ya kalau dia ini itu adalah pelakunya. Dan masyarakat maupun keluarga korban itu menaruh kecurigaan besar ya kepada suami korban, karena suami korban ini tuh sudah tidak harmonis ya hubungannya dengan korban. Namun sebuah kecurigaan itu tidak membuat si suami korban ini itu menjadi terduga pelaku ya, karena kecurigaan masyarakat itu tidak akan menentukan hal tersebut, karena yang menentukan itu adalah dua alat bukti yang kuat ya. Jadi untuk update nya ini tuh ada komentar ya, yang mana komentarnya ini tuh dugaannya itu dari keluarga korban ya, yaitu dari akun Pak Debrewok 2122 alias Dimas ya, yang dugaannya adalah keluarga dari korban. Tuh kan ada komentar ya, kenapa dia pesan ambulan dari Kolombia katanya, padahal lebih dekat Bunda Tamrin, coba selidiki, kata yang komentar. Terus dibalas sama pihak keluarga korban ini tuh, nggak usah kesana kak, panggil tetangga aja, itu nggak ada kak, dan tetangga datang pun itu saat ambulan datang. Oh, jadi si tetangga kumpul ke rumah terduga pelaku dan korban ini pun itu pada saat datangnya ambulan ya, bukan karena laporan dari suami korban. Dan coba kita cek ya dari Maps, apakah benar ambulan dari rumah sakit Kolombia ini tuh jaraknya lebih jauh daripada Bunda Tamrin. Nah, ini coba rumah sakit Kolombia ya, ke Jalan Dwi Kora ya. Oh, kalau dilihat dari jarak tersebut itu dari rumah sakit Kolombia ke Jalan Dwi Kora itu jaraknya 20 menit ya. Mungkin kalau misalkan pagi-pagi itu bisa ngebut banget mungkin ya, si ambulan bisa sampai 15 atau bahkan 10 menit nyampe lah. Dan coba kita cek ya dari rumah sakit Bunda Tamrin tuh, jaraknya itu cuma 5 menit loh, sangat dekat banget ya. Hal ini tuh janggal ya, kenapa si ayah korban itu menelpon ambulan yang jauh, kenapa ke menelpon ambulan dari rumah sakit terdekat atau sekitar. Ya mungkin untuk yang nggak curiga, mungkin aja si ayah korban ini tuh misalkan dulu pernah berobat di rumah sakit Kolombia, makanya dia cuman punya nomor rumah sakit Kolombia, makanya dia menelpon rumah sakit Kolombia untuk ambulan tersebut. Tapi untuk yang curiga, wah ini kayaknya si suami korban itu kayaknya emang sengaja untuk mengulur-ngulur waktu ya. Terus ada komentar juga yang dugaannya itu dia itu kenal dekat ya dengan korban. Nah, komentarnya tuh, ya Allah Kak Soraya, beliau ini tetangga saya di Sidempuan, kalau bicara lemah lembut banget, sudah pasti dia ngedidik anaknya gitu, gak akan jauh beda dengan sifatnya. Gak mungkin ya Allah, semoga segalanya cepat terang dan mudah husnul khotimah. Al-Fatihah kayak. Nah, tersebut itu sangat jauh berbeda ya dengan laporan. Kalau dari laporan kan jadi si korban ini tuh temperamental ya, sehingga si terduga pelaku itu adik AL ini itu pengen ngebela si kakak dan juga ayahnya,
yang suka dimarahin sama si korban. Itu sangat berbeda banget ya. Dan untuk saat ini itu keterangan dari lembaga ataupun penyidik itu cenderung memberatkan si adik AL yang berusia 12 tahun itu ya. Dan apakah dia itu akan jadi tersangka atau bisa dikatakan anak yang bermasalah dengan hukum ya, kalau misalkan dia ini tuh di bawah umur. Nah, kemudian untuk poin dari penyidik ya, yaitu dari Kombes Pol Jenderal Calvin Simanjuntak, yaitu Kapolres Tabas Medan ya, yaitu mengatakan kalau prarekonstruksi kemarin itu untuk mencocokkan saksi dan juga lokasi ya, dan ada 43 adegan selama 6 jam. Dan coba dicek dari itu tersebut, apakah banyak masuk akalnya, apakah statement kejadian awal itu sesuai dengan prarekonstruksi kemarin. Kalaupun ada kejanggalan itu dapat dipastikan ya kalau itu adalah kebohongan. Tapi kalau statement tersebut itu linear ya, seperti prarekonstruksi itu ya, itu memang fakta sebenarnya. Dan menurut Kombes Pol Jen Calvin pun itu saat ini sedang menunggu beberapa data ya, yaitu dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus dari Dinas Perlindungan Anak, dan juga psikologi forensik. Dan ini semua ini tuh masuk ke dalam saksi ahli ya, yang bisa menetapkan anak tersebut itu jadi tersangka. Artinya kalau si anak tersebut itu sudah cukup 2 alat bukti ya, yaitu dari keterangan saksi dan juga dari keterangan ahli, yang bisa menetapkan si anak tersebut jadi tersangka ya. Namun kenapa penyidik ini itu belum menetapkan? Karena penyidik ini tuh dugaannya masih belum yakin ya kalau si anak tersebut melakukan hal tersebut ya, karena gak masuk akal. Kalaupun tetap dipaksakan, itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat ya kepada penyidik. Dan untuk saat ini si adik AL ini itu sedang didampingi ya, sedang menjalani pendidikan dengan pendampingan khusus ya oleh Polpan maupun psikologi forensik. Dan menurut Kombes Pol Calvin pun itu umurnya itu masih di bawah 13 tahun, artinya tidak bisa dihukum. Tapi kenapa tidak kalau memang dia adalah pelakunya ya. Dan untuk ayah si terduga pelaku dan juga kakaknya ini itu tidak ditahan ya. Terus banyak masyarakat yang meminta untuk menahan si suami korban ataupun si ayah terduga pelaku ini. Itu tidak bisa ya, karena tidak ada alat bukti yang kuat. Dan kalaupun ditahan itu dia bisa melawan balik dan penyidiklah yang kena. Terus kemudian intinya untuk update ini terbarunya ini itu penyidik itu udah memeriksa saksi ya, dan si adik AL pun itu sudah mengakui kalau dia adalah yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau secara hukum dia memang pelakunya, tapi secara logika itu nggak masuk akal. Dan kejanggalan ini tuh yang menjadi dasar masyarakat itu tidak percaya ya kalau dia adalah pelakunya. Dan yang disampaikan keluarga korban pun itu si korban itu nggak melawan, itu aneh banget. Padahal dari postur itu lebih besar si korban ya daripada si terduga pelaku alias si adik AL yang berusia 12 tahun ini. Dan pada waktu jam 3 pagi itu, kenapa suami korban itu nggak meminta bantuan warga setempat ya? Dan terus dengan luka 20 tusuk tersebut, kenapa si korban itu nggak melawan? Kenapa nggak berusaha untuk menyelamatkan diri? Itu sangat janggal banget. Artinya nggak masuk di logika ya. Meskipun si terduga pelaku ini tuh udah mengakui, tapi ini tuh nggak masuk dari logika. Yang mana kalau misalkan tetap dipaksakan, si adik AL ini tuh jadi
ditetapkan tersangka, itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat ya kepada penyidik karena gak masuk akal. Dan tidak ada luka di adik AL ini, adanya di kakaknya. Itu aneh banget ya. Dan sementara itu aja saja yang bisa gue update terkait kasus ini, dan untuk perkembangannya seperti apa kita nantikan saja kabar berikutnya.